Hello everyone, welcome back to my wonderful class. Let's strive to build a better future by speaking English. Well, today we're going to discuss about the word must and may. Hari ini kita akan belajar tentang kata must dan may. Materi ini ada di buku paket ya, jadi teacher jelaskan apa yang memang ada di buku paket dan sesuai dengan materi yang sedang kita pelajarin saat ini. Oke, teacher sudah buatkan rangkumannya. Sebelumnya teacher mohon maaf, bicara teacher agak lebih cepat karena durasi untuk pembuatan video ini hanya 10 menit. Oke, pertama teacher akan bahas kata must terlebih dahulu. Must is used to express obligation. Jadi must digunakan untuk mengungkapkan kewajiban. Oke, contoh kalimatnya, I must return the book on time. Saya harus mengembalikan buku tersebut tepat waktu. Kemudian yang kedua contohnya, you must finish the assignment before the due date. Kamu harus menyelesaikan the assignment itu tugas ya, tugas-tugas before the due date, sebelum batas akhirnya atau sebelum jatuh temponya. Nah, kemudian may, tadi mas sudah, buat apa sih may? Untuk apa sih may? Nah, may is used to express or request permission. Jadi may itu digunakan untuk mengungkapkan ya, atau meminta izin. Jadi untuk memberikan izin bisa, untuk meminta izin juga bisa. Contohnya, contoh kalimatnya, you may open the window. Kamu bisa membuka jendela itu if it is hot, jika cuacanya panas. Nah, ini kalimat ini termasuk express permission. Jadi mengungkapkan izin atau memberikan izin. Kalimat yang kedua, may I take a note? Bolehkah saya membuat catatan? Atau bolehkah saya mencatat? Nah, ini termasuk request, meminta izin. Nah, jawabannya ini boleh yes, you may, atau kalau memang tidak boleh berarti jawabannya no, you may not. Nanti di sini tinggal tambahin not. Oke. Baik, itu tentang must dan may penggunaannya. Sekarang poin berikutnya adalah how do we make sentences in English with must or may? Bagaimanakah kita membuat kalimat dalam bahasa Inggris dengan menggunakan kata must atau may ya. Di sini teacher sudah buatkan rangkumannya. Kita langsung tentukan saja apakah subjeknya I, you, we, they, he, she, it, atau mungkin nama orang Brian atau Emma dan lainnya. Nah, setelah subjek kita langsung tambahkan must atau may ya, sesuai kebutuhan. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan infinitive verb. Apa sih infinitive verb? Nah, untuk lebih jelas apa itu infinitive verb, kita bisa lihat di sini ya, di contoh kalimat 1 sampai dengan 4. Nah, kalimat yang pertama, you must wear black shoes. Kamu harus memakai. Wear di sini artinya memakai. Kamu harus memakai black shoes, sepatu hitam. Nah, secara grammar, secara tata bahasa Inggris, ini kalimat ini incorrect. Incorrect itu artinya salah ya. Jadi kalimat ini salah. Kok salah? Ya, salahnya di mana nih? Ada kata to. Jadi tidak boleh ya infinitive verb di sini. Ini memang infinitive kata kerja dasar. Cuma di sini ada to-nya, tetap nggak boleh pakai to. Ya. Oke, terus yang kedua, we must wearing black shoes. Ini juga kalimat ini salah. Salahnya di mana? Kata wear-nya memakainya ada akhiran ing, tidak boleh. Kemudian yang ketiga juga salah, ini ada s-nya ya. Walaupun ini seandainya subjeknya diganti dengan he atau she, tetap saja ini tidak boleh ada s-nya. Termasuk ya, setelah must atau may itu tidak boleh diikutin oleh verb to. Dalam bahasa Inggris ada istilahnya verb to atau past form atau verb 3 atau past participle. Jadi harus kata kerja dasar infinitive verb dan tanpa to. Nah, kemudian bagaimana dengan kalimat yang keempat? He must wear black shoes. Dia harus memakai sepatu hitam. Nah, yang ini baru benar ya, sesuai ya, kata kerja dasar tanpa to. Oke, slide yang ini cukup. Sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oh, agak lama ya slide berikutnya ya. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, nah di slide yang berikutnya
Di sini poinnya adalah how do we change positive sentences into negative and interrogative. Bagaimana sih kita merubah ya kalimat positif ya? Bagaimana kita merubah kalimat positif ini positive sentence menjadi negative and interrogative? Tentunya kalimat yang ada kata may dan must-nya. Caranya gampang ya. Contohnya kalimat positifnya we may swim. Kita boleh berenang. Negatifnya menjadi we may not swim. Tambahkan saja di sini not. Sama, kalimat berikutnya sama. Kemudian kalimat tanyanya menjadi letakkan may atau must-nya di awal kalimat. May we swim, must he study, may she sing. Nah, cara menjawabnya boleh yes atau no. Kalau pertanyaan diawali dengan must, may atau must, boleh yes atau no. Kalau yes berarti yes we may, no we may not. Di sini ada not-nya ya, tidak terekam. Kita tambahkan di sini no we may not. Yes he must, no he mustn't. Yes she may, no she may not. Ya. Oke, perhatikan kalau ditanya di sini we, jawabannya juga di sini we ya. Kadang-kadang suka ada yang beda yang ditanya, beda yang jawab. Ditanyanya may we swim, jawabannya yes I may atau yes they may. Salah ya, tetap di sini menggunakan may. Oke, cara merubah kalimat positif ke negatif dan pertanyaannya sudah. Nah, sekarang bagaimana ini dengan kalimat yang diawali dengan kata what. Jadi kalimat tanya juga, cuma diawali dengan kata tanya what. What must you do in the library? Contohnya, apa yang harus kamu lakukan di perpustakaan? Atau kebalikannya, what must you not do? Ini negatif, what must. Apa yang kamu tidak harus lakukan? Atau lebih enaknya, apa yang dilarang ya? Apa yang dilarang dilakukan di perpustakaan? Nah, jika pertanyaannya seperti ini, ya diawali dengan kata what must ya, you do in the library. Ini kalimat pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan yes dan no. Jadi jawabannya bagaimana? Langsung kalimat penjelasnya, kegiatannya apa sih? Tuh, jadi langsung di sini seperti ini. Apa yang harus kamu lakukan di perpustakaan? Oh, I must return the book. I must bring my card. I must obey the rules. What must you not do in the library? Jadi jawabannya nggak boleh yes no, nggak bisa ya, nggak sesuai. Jadi jawabannya I must not eat and drink. Oh, aku dilarang makan dan minum. Contohnya I must not lose the book. Aku dilarang menghilangkan buku tersebut. Atau I must not make noise. Aku dilarang ya membuat keributan atau membuat berisik. Oke. Bagian ini sudah cukup kira-kira. Sekarang kita lanjut ke yang slide berikutnya tentang, kita lihat. Nah, nih. Slide yang berikutnya adalah tugas ya. Ini tugasnya mudah ya. Teacher selalu berikan tugas yang mudah, yang gampang. Pasti kamu semuanya bisa. Nih, tugas yang pertama adalah ya, ini bagian A. Write down in English 5 activities you must do at school. Tulislah ya dalam bahasa Inggris 5 kegiatan, 5 activities. Bebas ya, tapi harus sesuai. You must do at school, yang harus kamu lakukan di sekolah. Contohnya nomor 1. Kira-kira kalau di sekolah kamu harus ngapain? Oh, harus belajar, berarti I must study. Oke, gampang kan? Oh, aku harus memakai sepatu, berarti apa tuh bahasa Inggrisnya? Aku harus memakai sepatu. Oh, aku harus duduk duduk dengan rapi. Oh, aku harus menghormati guru. Oh, aku harus mengerjakan tugas. Terserah ya, sesuaikan jawabannya kira-kira dengan yang harus dilakukan di kegiatan yang dia harus dilakukan di sekolah. 5 saja cukup. Nah, kemudian yang bagian B, tugasnya adalah translate these sentences into English. Nah, ini kamu terjemahkan ke bahasa Inggris. Kamu boleh duduk di sebelahku. Ayahku boleh bekerja setiap hari. Oke, gampang kan? Jadi cukup 10 saja soalnya. Oke, dikerjakan di buku tulis. Kemudian kirim jawabannya ke Google Classroom. Oke, teacher kira untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Kalau masih ada hal-hal yang belum jelas ya, karena di sini videonya terbatas waktunya, nanti boleh ditanyakan di WA, di via WA atau telepon WA juga boleh.
Okay, I think that's all for today. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much for joining my class.